Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harinisa dari kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan materi tentang perdamaian dunia dan perkembangan iptek. Tugas ini untuk memenuhi kebutuhan praktik akhir saya dalam pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Mengenai perdamaian dunia, sebagai negara yang berlandaskan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran dalam perdamaian dunia adalah terdapat dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu yang pertama hubungan internasional dan yang kedua organisasi internasional. Berikut saya akan menjelaskan tentang hubungan internasional. Indonesia dalam hubungan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional artinya adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga daerah, organisasi politik, dan lain sebagainya. Jadi, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti yang begitu banyak, yaitu yang pertama, pembentukan negara Republik Indonesia yang demokratis, yang kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur, yang ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain di dunia. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan meningkatkan keselamatan negara. Yang kelima, meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, persaudaraan dunia atau se-internasional. Nah, kebijakan politik luar negeri Indonesia menerapkan prinsip luar negeri yang bebas aktif. Nah, bebas artinya bahwa bangsa Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Lalu aktif artinya bangsa Indonesia selalu berusaha aktif untuk menciptakan perdamaian dunia yang sebagaimana telah diatur dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tentang organisasi internasional. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Pentingnya organisasi internasional adalah karena kerjasama antar negara yang memungkinkan untuk terciptanya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia sendiri untuk mewujudkan perdamaian dunia dalam organisasi internasional antara lain, yang pertama itu berdirinya ASEAN, yang kedua mengirimkan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang ketiga penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau disebut juga sebagai KAA, yang keempat aktif dalam gerakan non-blok, dan yang terakhir aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor dunia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi yang hadir untuk menunjang aktivitas manusia. Siap tidak siap, mau tidak mau, manusia selalu dihadapkan dengan perubahan dan kemajuan teknologi seiring dengan berjalannya waktu. Segala aktivitas dan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan iptek ini. Bidang-bidang perkembangan iptek sangat banyak, diantaranya adalah perkembangan iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Contohnya, adanya penemuan baru yaitu handphone. Handphone ini berfungsi untuk menjalin silaturahmi dalam jarak jauh. Yang kedua, adanya perkembangan iptek dalam bidang alat transportasi, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan iptek ini, terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dengan adanya perkembangan iptek itu, yaitu yang pertama memberikan berbagai kemudahan, yang kedua mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, yang ketiga menambah aktivitas dan interaksi sosial masyarakat, dan yang keempat menambah pengetahuan dan wawasan. Sedangkan dampak negatif dari adanya perkembangan iptek ini adalah yang pertama munculnya kejahatan baru, yang kedua berkembangnya sifat konsumtif, yang ketiga hilangnya budaya tradisional, yang keempat menumbuhkan sikap sosial, dan yang terakhir munculnya hoaks atau berita bohong. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.